Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi pagi ini dalam mata kuliah epidemiologi, yaitu epidemiological series, ya, dengan topik pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya. Yang pertama, apa itu pencegahan? Pencegahan secara sederhana memang dapat kita definisikan bagaimana supaya orang yang sehat tidak terkena suatu penyakit, ya. Atau bisa dikatakan orang yang sehat meningkat kesehatannya, ya, dan orang yang sehat tidak terserang oleh penyakit. Jadi di sini ada definisi dari Davidson, ya. Pencegahan adalah segala kegiatan atau proses atau serangkaian kegiatan atau proses yang menghindari, menghalangi, mencegah atau membalikkan perkembangan suatu peristiwa atau proses yang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan, ya. Atau menurut Kemenkes RI itu bahwa pencegahan penyakit adalah merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, jadi pada dasarnya pencegahan ini ditujukan kepada mereka yang masih sehat, supaya tidak agar meningkat kesehatannya. Yang kedua adalah supaya dia tidak sakit, dan juga bisa ditujukan sebenarnya kepada mereka yang sakit, terutama pada individunya, bagaimana supaya misalnya mereka yang sakit penyakitnya tidak bertambah berat atau menghindari komplikasi dan rehabilitasi, ya, pada pelayanan kuratif itu yang dilakukan. Kita tahu bahwa bentuk pelayanan kesehatan masyarakat itu ada namanya primary health service. Berarti dalam primary health service ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan adalah health promotion atau peningkatan kesehatan dan juga specific protection, dan juga early diagnosis and prompt treatment. Sedangkan pada secondary health service, pencegahan yang dilakukan biasanya juga adalah general check-up, misalnya early diagnosis and prompt treatment, kemudian disability limitation, dan kemudian pada tingkatan tertiary health service, pencegahan yang dilakukan biasanya adalah upaya-upaya rehabilitasi. Nah, itu. Kemudian apa itu pengendalian? Pengendalian adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan atau menghilangkan, eradikasi kejadian penyakit menular dan tidak menular yang dianggap berpotensi dapat menyebabkan dampak ekonomis, sosial, dan kemanusiaan. Ya, pengendalian. Kalau pencegahan tadi pada umumnya dilakukan pada host, individu yang sehat supaya tidak sakit, atau mereka yang sakit tidak bertambah berat penyakitnya. Kalau pengendalian difokuskan kepada mata rantai penularan penyakit yang lain. Nah, sebentar lagi itu nanti kita jelaskan, ya. Itu perbedaan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pencegahan berfokus pada populasi yang susceptible atau sehat, pada host yang rentan. Ya, host yang rentan itu adalah kemungkinan mereka yang berisiko tinggi untuk terinfeksi suatu penyakit. Jika dilakukan pada orang sakit dengan tujuan untuk mendapatkan pengobatan segera, mengurangi komplikasi dan upaya rehabilitasi tetap pada mereka. Jika host yang rentan itu tadi telah sakit, maka fokus pencegahan itu ditujukan kepada itu tadi, pengobatan segera, pengurangan komplikasi, kecacatan, kematian, dan juga upaya-upaya rehabilitasi. Itu dia pencegahan.
Sedangkan pengendalian berfokus pada agent penyakit, reservoir, media, portal of entry, dan portal of exit. Jadi kalau kita memahami misalnya chain of transmission dari penularan suatu penyakit, di mana reservoir itu adalah sumber agent, ya. Kemudian agent itu ada agent fisik, biologi, kimia, nutrien, sosial, dan lain sebagainya, ya. Media penularan seperti air, udara, vektor makanan, ya, dan alat-alat perlengkapan. Kemudian portal of entry, pintu jalan masuk kuman itu ke dalam tubuh, dan portal of exitnya, pintu jalan keluar, ya, agen penyakit itu keluar dari tubuh. Jadi pengendalian difokuskan pada bagaimana kita mengendalikan agen, reservoir, ya, media, portal of entry, dan portal of exitnya. Pencegahan penyakit berfokus pada host yang susceptible. Nah, host yang susceptible tadi, yang pertama meningkatkan status kesehatan orang yang sehat agar terhindar dari penyakit. Ini sering kita sebut dengan promotif. Yang kedua, menghalangi orang yang sehat agar terhindar dari penyakit. Ini kita katakan, sering sekali kita katakan specific protection. Yang ketiga, menghindari orang yang mulai sakit semakin berat penyakitnya, early diagnosis dan prompt treatment. Yang keempat, menghindari orang yang sakit dari komplikasi, kecacatan, dan kronis, ya, agar dia tidak mengalami komplikasi, kecacatan, dan kronis. Memulihkan kondisi mereka yang sakit ke keadaan semula, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Ini nanti kita sebut dengan rehabilitasi. Jadi menurut si Leaflet and Clark ini ada katanya 5 tingkatan pencegahan dalam 5 level of prevention. Sebenarnya itu tadi sama seperti yang di atas. Yang pertama adalah health promotion. Ya, ini tadi adalah bagaimana meningkatkan status kesehatan orang yang sehat agar meningkat kesehatannya, bisa dilakukan melalui pendidikan kesehatan atau health promotion. Kemudian konsumsi makanan bergizi, kemudian olahraga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari suatu health promotion. Kemudian yang kedua adalah specific protection, ya, perlindungan diri. Ini bisa dilakukan dengan imunisasi, bisa menggunakan dengan penggunaan APD, misalnya mencegah COVID-19 ini kan semua petugas kesehatan itu menggunakan APD, ya, alat pelindung diri, agar setiap individu yang memberikan pelayanan kesehatan itu tidak terpapar dengan agen COVID-19 ini. Kemudian early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera, misalnya ini adalah general check-up, misalnya dilakukan sekali setahun misalnya. Kemudian screening ini adalah salah satu cara mengetahui penyakit yang bersifat subklinis di populasi, ya, sehingga dapat dilakukan penyaringan, sehingga dapat ditemukan mereka yang benar-benar sakit dan mereka yang benar-benar tidak sakit. Kemudian rapid test atau tes cepat, seperti sekarang ini kan dilakukan juga rapid test pada mereka yang diduga suspek terhadap COVID-19, dilakukan rapid test. Rapid test ini kan bukan berfungsi apakah seseorang itu menderita COVID atau tidak. Sebenarnya pemahamannya bukan seperti itu, tetapi dilakukan untuk melihat kehadiran suatu antibodi tertentu di dalam tubuh. Kalau misalnya kehadiran antibodi itu ada, dikatakanlah dia merupakan suspek COVID-19, dan kemudian harus dilanjutkan dengan tes swab gitu loh untuk mengkonfirmasi. Kemudian disability limitation, pembatasan cacat, ini tadi membatasi komplikasi, membatasi kecacatan, membatasi kematian, dan juga membatasi penyakit tidak berlanjut atau kronis, ya. Kemudian rehabilitasi, ya. Rehabilitasi fisik, ya, tentu tadi kalau misalnya stroke, terjadi cacat, kalau bisa direhabilitasi, ya, misalnya karena dia tidak bisa berbicara, misalnya direhabilitasi oleh perawat tunawicara misalnya, ya
akhirnya dia bisa misalnya jadi berbicara. Kemudian psikologis, efek-efek psikologis yang muncul dari akibat dari suatu penyakit itu ya dapat dikendalikan. Dan juga rehabilitasi sosial, bagaimana supaya seseorang misalnya yang telah mengalami menderita stroke kembali dia ke populasi dan dapat diterima dia di dalam populasinya itu kembali. Itu maksudnya di situ. Kemudian pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit berfokus pada reservoir seperti yang dikatakan tadi. Reservoir itu bisa host yang sakit, hewan, tumbuhan, lingkungan, dan lain-lain. Jadi misalnya tadi susceptible host tadi adalah mereka yang sehat. Setelah dia misalnya terinfeksi COVID-19, dia dibawa ke rumah sakit, dia menjadi reservoir gitu. Kemudian hewan, tumbuhan, lingkungan, dan lain-lain. Ya. Media penularan, ya, air, udara, makanan, vektor, vehicle, alat-alat yang digunakan, ya, dan agen penyakit, ya, seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, insekta, dan lain sebagainya. Portal of entry dan portal of exit. Jadi pengendalian penyakit difokuskan ke situ, ke reservoirnya, ke media penularannya, ke agen penyakitnya, portal of entry-nya, dan portal of exit-nya. Bagaimana mengendalikan penyakit? Mengendalikan penyakit salah satu dilakukan dengan pengobatan. Pengobatan bertujuan untuk itu tadi, ya, agar agen infeksi yang ada di dalam tubuh manusia itu dapat dimatikan, sehingga orang tersebut dapat pulih kembali. Ya, apabila orang yang terinfeksi itu berpotensi untuk menular, maka perlu isolasi dan karantina. Isolasi di sini bisa dikatakan adalah pemisahan, ya, seorang pasien atau orang yang diduga terinfeksi penyakit, ya, di satu tempat tertentu, tetapi masih satu lokasi dengan layanan perawatan kesehatan tersebut. Misalnya di satu rumah sakit ada penderita tuberkulosis, kemudian dia diisolasi di satu ruangan khusus TB, tetapi kan tidak terpisah dari pelayanan kesehatan yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan isolasi. Sekarang ini ada juga namanya isolasi mandiri di dalam rumah, ya, tinggal di dalam rumah, artinya tidak terpisah dari juga anggota keluarga yang lain. Kemudian ada juga karantina. Kalau dia karantina, ya mereka yang diduga sakit tersebut harus dipisahkan, ya, dipisahkan bukan dalam artian satu lokasi lagi, tetapi berada di tempat yang berbeda. Misalnya seperti rumah sakit Simomo misalnya di Kabupaten Karo sana, itu adalah salah satu karantina terhadap penderita kusta. Dia terpisah dari pasien-pasien lain, tidak bisa dia dirawat di rumah sakit terpadu, misalnya rumah sakit umum. Sekarang ini juga karantina didefinisikan dalam wabah COVID ini, misalnya mereka yang terduga atau suspek atau kasus klaster, misalnya suspek klaster, ditempatkan dahulu, diisolasi di satu tempat. Seperti di Kepulauan Natuna itu dikarantina di sana selama satu masa inkubasi 14 hari, setelah itu baru dilepas. Tapi dia prinsipnya pemisahan, dia terpisah tempatnya. Kalau isolasi terpisah tetapi masih dalam satu tempat. Kemudian pengendalian kimia, ya, pengendalian kimia ya seperti yang dilakukan sekarang, misalnya sterilisasi dan desinfeksi, penyemprotan tempat-tempat umum, ya, desinfeksi alat-alat pelindung diri misalnya di rumah sakit, dan sterilisasi terhadap kuman-kuman tersebut, ya. Kemudian pengendalian biologi. Pengendalian biologi ya misalnya sebagai contoh adalah memelihara ikan dalam kolam untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti misalnya, karena ikan tersebut akan memakan jentik-jentik dari nyamuk tersebut di dalam kolam. Kemudian pengendalian lingkungan ini bisa dilakukan dengan memodifikasi lingkungan itu. Sekarang ini sudah banyak modifikasi lingkungan dari rumah kumuh menjadi rumah-rumah mewah misalnya, rumah yang sehat. Itu tadi mengenai pengendalian suatu penyakit atau eliminasi atau eradikasi. Imunisasi ini adalah salah satu bentuk pencegahan.
Imunitas itu sebenarnya pada tubuh manusia dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktif dan yang kedua adalah pasif. Yang aktif ini kita bagi dua, yaitu aktif alami dan aktif buatan. Ya, dikatakan aktif alami itu, atau di sini bisa dikatakan imunitas aktif itu adalah imunitas yang memberikan kekebalan sepanjang kehidupan dari orang yang diimunisasi tersebut. Jadi sepanjang sekali dia diberikan, dia akan kebal seumur hidupnya. Itu dikatakan aktif. Sedangkan aktif buatan, ya, di sini ada aktif itu ada dua, aktif alami, yaitu kekebalan yang diperoleh seseorang selama kehidupannya. Ya, dikatakan dialami karena itu diperoleh setelah seseorang sembuh dari suatu penyakit, misalnya sakit polio. Orang yang sudah pernah terinfeksi polio, seumur hidupnya tidak akan lagi terinfeksi polio. Campak pun demikian. Ya. Kemudian ada aktif buatan, yaitu jenis vaksin yang diberikan ke dalam tubuh seseorang menyebabkan kekebalan sepanjang kehidupannya, dan itu dibuat di luar tubuh manusia. Kalau aktif alami tadi kan di dalam, karena dia sembuh dari suatu penyakit. Misalnya ini adalah imunisasi dasar, imunisasi lengkap. Kita tahu imunisasi dasar itu, basic immunization itu terdiri dari BCG, polio, campak, DPT, ya, difteri, pertusis, tetanus. Kemudian ada juga imunisasi lengkap. Kalau di posyandu kan ini imunisasi dasar, imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap ini ditambah dengan hepatitis B. Ya. Tapi kan hepatitis B sebenarnya bukanlah aktif buatan karena jangka waktunya memang sangat singkat. Kemudian pasif. Jadi kalau aktif tadi sekali dia diberikan atau sembuh dari suatu penyakit tertentu akan aktif selama kehidupannya. Sedangkan pasif adalah imunisasi yang sifatnya hanya terbatas. Sifatnya terbatas atau tidak sepanjang kehidupan memberikan kekebalan. Pasif ini ada dua, pasif alami dan pasif buatan. Pasif alami misalnya adalah imunisasi tetanus toksoid yang diberikan pada ibu hamil pada trimester ketiga misalnya. Tujuannya adalah untuk mencegah tetanus neonatorum pada bayi. Ya, karena kan kita tahu kan angka kematian bayi itu dulu sangat tinggi disebabkan oleh tetanus neonatorum. Kemudian dikasihlah dia tetanus toksoid pada ibunya. Dengan dikasih tetanus toksoid pada ibunya mengharapkan bayi tersebut akan kebal terhadap tetanus neonatorum, terutama dalam pemotongan tali pusatnya nanti. Dan itu tidak aktif selama kehidupannya, ya, hanya dengan batasan waktu tertentu. Nah, itu namanya yang disebut dengan pasif alami. Yang kedua adalah pasif buatan. Dikatakan pasif buatan ya karena buatan dibuat oleh manusia, ya, dan diberikan kepada mereka yang pada dasarnya ini kepada mereka yang sudah sakit. Ya, misalnya kalau kita kena kaleng, kita berobat misalnya ke dokter, kemudian dokter tersebut memberikan anti tetanus serum misalnya, ya, anti tetanus serum untuk mencegah atau mengurangi kondisi tetanus tersebut atau untuk menghindari terjadinya tetanus. Misalnya kalau kita digigit anjing yang kena rabies, maka yang diberikan kepada kita adalah anti rabies yang pertama. Nah, seperti itu. Ini adalah schedule imunisasi di Indonesia, ya, Anda perhatikan di sini, ya, di mana di sini hepatitis B yang di atas itu adalah bulan, dapat diberikan setelah lahir, ya, kemudian diberikan lagi ulangan booster pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Jadi kalau dia ulangan namanya, dapat diberikan ulangan imunisasi itu, maka dikatakanlah itu dengan imunisasi booster. Jadi misalnya diberikan pada saat lahir pertama, pada saat bulan kedua diberikan lagi, dia sudah dikatakan hepatitis booster gitu. Kemudian polio juga diberikan pada saat lahir sampai usia 1 bulan boleh. Polio 1, polio 2, dan polio 3. Ya, polio 0, polio 1, polio 2,
polio 2 dan polio 3 pada bulan keempat. Kemudian DPT, ya, difteri, pertusis, tetanus dan pertusis diberikan sebanyak 1 kali, ya, pada bulan sejak lahir dan bulan pertama. Ya. BCG, ya, untuk mencegah tuberkulosis atau meningitis tuberkulosis diberikan pada saat lahir sampai usia 2 bulan. Kemudian ada DPT diberikan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Itu. Kemudian ada hepatitis B. Bukan. Ya, ada PVC, nanti Anda pelajari sendiri, HIV, influenza, MMR. Ini sekarang ini campak, ya, diberikan pada usia berapa ini? Ya. Campak atau measles diberikan pada usia 9 bulan dan usia 18 bulan. Kemudian ada juga MMR yang sekarang akhir-akhir ini juga banyak diberikan, ya. Di sini MMR, ya, Anda perhatikan diberikan pada berulang, ya, diberikan secara berulang dalam setiap 3 tahun. Demikian juga misalnya hepatitis A, ya, bisa diberikan hanya dengan 1 kali gitu, ya. Jadi Anda bisa nanti pelajari jadwal-jadwal imunisasi ini. Sebenarnya ini skedulnya di posyandu itu sebenarnya sudah sangat jelas, karena pedoman pemberian imunisasi itu adalah ada di setiap kegiatan posyandu. Kemudian imunitas kelompok atau herd immunization. Apa itu herd immunization? Herd immunization ini dikatakan herd immunization adalah imunitas kelompok. Bagaimana imunitas itu dapat melindungi satu kelompok populasi tertentu, ya, terhadap suatu penyakit tertentu. Itu yang dikatakan imunitas kelompok. Yang pertama kita perhatikan di sini, low immunization rate pada kelompok yang pertama ini, ya, ini kalau Anda perhatikan ini, ya, ini Anda lihat di sini kita katakan yang biru adalah mereka yang sehat dan terimunisasi, yang putih adalah mereka yang sehat tetapi tidak diimunisasi, ya. Jika terjadi infeksi pada mereka yang merah ini, ya, ini dikatakan apa? Infeksi, ya. Ini penularannya bisa sangat cepat di populasi. Ya, seperti sekarang inilah COVID-19 tidak ada yang kebal, ya, penularannya sangat cepat. Ya. Nah, dari kasus pertama ke kasus kedua, terus mereka yang putih itu semuanya dapat diinfeksi oleh infeksi penyakit tersebut. Kelompok yang kedua adalah high immunization rate, ya, di mana imunisasi kelompok cukup tinggi, ya. Yang biru tadi adalah mereka yang sehat tetapi telah diimunisasi, yang putih mereka yang sehat tidak diimunisasi, maka terjadi infeksi yang merah di sini, maka infeksi ini akan terjepit di tengah-tengah mereka yang telah mendapatkan imunisasi, sehingga dia melindungi mereka yang tidak terimunisasi. Demikian juga di sini, misalnya yang satu ini, dia akan terjepit di sini, dia akan melindungi mereka yang tidak diimunisasi itu. Nah, itu keuntungan dari suatu imunitas kelompok, ya. Nah, di sini yang kedua, gambar yang kedua ini yang Anda perhatikan, ya. Kalau tidak ada imunitas kelompok, kita katakan di sini adalah yang biru itu adalah yang divaksinasi, yang hitam itu adalah tidak divaksinasi, yang merah adalah yang diinfeksi.
Anda lihat misalnya tadi no disease transmission, ya, itu yang hitam itu yang tidak divaksinasi tadi, ya. Sementara yang biru adalah yang divaksinasi. Ini pada kelompok pertama ini adalah tidak ada imunitas kelompok, ya. Terjadi infeksi, maka kemudian mereka yang tidak divaksinasi yang hitam itu akan menyebabkan penularan penyakit terus, ya. Akan tetap menyebabkan penularan penyakit, ya, ke kasus pertama, ke kasus kedua, ke yang hitam itu keseluruhan, ya. Artinya apa? Populasi tidak terlindungi meskipun yang biru ini sudah mendapatkan imunisasi, tetapi artinya di situ masih ada celah terjadinya infeksi pada mereka yang itu tadi, pada mereka yang tidak diimunisasi. Pada kelompok yang kedua Anda perhatikan, yang merah adalah infeksi, kemudian dia menginfeksi mereka yang tidak diimunisasi, ya, mereka yang tidak diimunisasi. Kemudian setelah dia mengimunisasi yang tidak kebal itu tadi, dia akan apa? Dia akan berhenti di situ. Karena apa? Yang biru itu akan memblok penularan penyakit itu kepada ini. Ini. Yang biru yang dua ini akan memblok penularan penyakit ke sini. Nah, itu karena ada imunitas kelompok. Oleh karena itu kan imunisasi itu sebenarnya kan kalau dalam ekonomi kesehatan sering disebut dia mempunyai efek karitas. Artinya imunisasi itu tidak hanya bermanfaat untuk si orang yang diimunisasi, tetapi juga akan bermanfaat kepada orang lain. Misalnya di sini ini adalah kasus yang merah. Dia menginfeksi orang yang kebal, tidak bisa, dan akhirnya ini yang hitam ini jadi terlindung. Ya, jadi terlindung dari penyakit infeksi tersebut. Ini kita lihat, ya, no vaccination. Yang biru itu adalah di sini, yang merah ini adalah susceptible. Nah, kemudian yang warna kekuning-kuningan adalah populasi yang rentan, yang merah adalah infeksi, yang hijau adalah divaksinasi 100%, ya, atau 100% direct proteksi, melindungi 100% melindungi populasi yang biru itu. Sedangkan yang hijau ini adalah indirect proteksi, ya. Nah, kita lihat infeksi di sini, ya, di sini pada kasus P ini, dia akan menginfeksi semua populasi yang rentan. Siapa yang rentan dia akan infeksi terus di populasi. Karena apa? Karena tidak ada perlindungan, tidak ada kekebalan kelompok itu tadi. Akibatnya apa? Semua populasi akan terinfeksi, sama seperti COVID-19 ini. Semua akan terinfeksi. Yang kedua di sini adalah kita lihat P ini adalah orang yang terinfeksi. Kemudian dia menginfeksi tadi orang yang rentan, susceptible yang kuning, dan ada kasusnya 3 di tengah-tengah. Kemudian dia mau menginfeksi yang kuning ini, yang susceptible ini. Kita perhatikan yang susceptible, tapi dia terhambat oleh yang hijau ini tadi, ya, hijau ini. Dia terhambat, ini pun terhambat, ya, sehingga tidak bisa dia menginfeksi yang ini, yang kuning ini. Dia tidak bisa menginfeksi itu. Jadi yang hijau ini disebutlah ini adalah dia memberikan perlindungan 100%. Populasi yang hijau ini dia memberikan perlindungan secara langsung, ya, terhadap infeksi itu tadi. Nah, dia akan memberikan perlindungan 100%, dia memberikan perlindungan terhadap infeksi karena dia telah diimunisasi. Sementara mereka yang biru ini, ya, ini adalah indirect proteksi, ya, yang secara langsung sebenarnya terlindungi, yang secara tidak langsung sebenarnya terlindungi karena populasi yang telah diimunisasi ini, yang hijau ini. Jadi yang hijau ini melindungi yang biru. Jadi yang biru disebut dengan indirect, ya,
proteksi, ya, protektif, atau populasi yang dilindungi secara tidak langsung, sedangkan yang hijau itu imunisasi memberikan perlindungan langsung atau sering disebut itu direct protektif. Nah, itu artinya, ya, dia memberikan perlindungan langsung. Ini tadi susceptible population, ya. Jika populasi tersebut 80% ya, kebal atau terlindungi dengan vaksinasi, maka populasi tersebut dikatakan kebal. Ya, karena yang 80% itu akan melindungi 20% lagi yang tidak atau 20% lagi yang suspek. 80% yang kebal melindungi 20% yang suspek. Nah, itu, ya. Jadi suatu imunitas kelompok itu baru efektif jika diberikan sebesar 80%. Sementara di sini kalau hanya 20%, di sini misalnya dari populasi itu yang gagal, ya, gagal 20%, tidak jadi masalah kalau 100% populasi diimunisasi, ya. Ada 20% yang gagal, tinggal 80%, tidak jadi masalah. Tetapi kalau 80% yang diimunisasi, 20% yang gagal, hanya 60% yang divaksinasi, itu jadi masalah. Ya. Karena kemungkinan juga ada kegagalan imunisasi itu. Ya. Jadi diupayakan dalam imunitas kelompok itu 80% masyarakat harus mendapatkan imunisasi sehingga terjadi imunitas kelompok tersebut. Ya, jika tidak ada diimunisasi, ya populasi itu akan sangat rentan. Ya. Bagaimana sebenarnya respon imun dan kegagalan vaksin ini? Ya, kita lihat di sini. Ini kita katakan imun respon, sumbu Y, sumbu X adalah durasi waktu efektivitas dari imunisasi. Sementara di sini garis tengah itu kita katakan adalah protektif, ya, threshold atau batas perlindungan dari imunisasi itu. Kemudian diberikan imunisasi, kita lihat misalnya tadi di sini, ya, kita lihat imunisasi di sini garis biru dimulai pada bulan ke-0, ya. Dimulai pada bulan ke-0, kemudian dia meningkat terus membatasi protective threshold, dan seiring dengan waktu dia akan menurun terus hingga berada di batas protective thresholdnya. Kemudian dalam pelaksanaan imunisasi juga ada kegagalan, yaitu dengan garis hitam putus-putus. Kita lihat dia tidak mencapai protective threshold yang diinginkan, ya. Terutama itu dalam primary imunisasi pertama. Inilah yang dimasukkan dengan kegagalan dalam suatu program imunisasi itu. Ya, ada yang memang efektif, ada yang memang yang tidak efektif, ya. Kemudian tadi pada garis biru itu kita lihat di situ ada tantangan, challenge. Apabila telah diketahui efektivitas vaksin tersebut, maka dapat dilakukan imunisasi sekunder. Ya, secondary vaksin di sini. Kemudian setelah diberikan secondary vaksin, kembali dia akan mencapai puncaknya ke protective threshold dan kemudian kembali menurun. Tetapi bagi mereka yang gagal dalam tahap imunisasi kedua, maka dia akan terus menurun garis biru itu sampai ke bulatan merah. Itu akan menyebabkan kegagalan imunisasi di populasi. Jadi artinya apa? Kegagalan imunisasi itu, program imunisasi itu dalam setiap populasi pasti ada, dan itu perlu diperhitungkan seberapa besar kegagalan dari vaksin itu di populasi, sehingga capaian imunitas kelompok atau herd immunization itu di dalam populasi yaitu sebesar 80% tetap dapat dipertahankan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Jika ada nanti pertanyaan atau bagi Anda yang kurang memahami atau kurang mengerti tentang pencegahan dan pengendalian penyakit ini adalah merupakan dasar-dasar pemahaman Anda dalam
kuliah epidemiologi. Untuk lebih teknisnya tentu Anda harus masuk nanti misalnya pengendalian penyakit menular atau epidemiologi penyakit menular. Nah, jadi tidak salah kalau di sini memang kita membahas hanya secara garis besar atau pemahaman dasar dalam mata kuliah epidemiologi dasar. Jika ada pertanyaan silakan nanti bertanya kepada saya di classroom kita, atau Anda dapat langsung nanti menanyakan kepada saya, atau silahkan datang ke kantor saya jika Anda merasa bingung terhadap apa yang telah diajarkan ini.